Oh ini kayaknya ceritanya seru banget gitu. Kadang-kadang saya juga suka bisa ngomong sendiri, Bisa ngomong komentarin bukunya. Saya sendiri buku tuh kayak teman cerita. Teman bercerita. Ya kayak misal kalau lagi ya koneksinya buruk sama teman-teman, saya lari ke buku. Saya kalau lagi baca buku tuh kayak lagi ngobrol. 15 halaman pertama 5 kali nangis. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat CR yang berbahagia dimanapun kita berada? Tentunya harus selalu sehat dan harus selalu bahagia kapanpun dan dimanapun. Kembali lagi bersama kami di acara Bisa Bincang Santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan kali ini kita sudah kedatangan kembali karena dua orang ini dulunya udah pernah nih ngobrol sama mereka di Bisa juga Bincang Santai. Namun kali ini kita akan ngobrol lagi dengan mereka. Langsung saja, inilah dua orang duta literasi kita. Halo. Oke, ini ada dutanya, ada wakilnya ya. Oke, perkenalan dulu dong. Mungkin ada sahabat CR yang udah lupa mungkin dengan duta literasi kita itu siapa. Boleh. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Al Sandi Pratama. Sekarang saya sudah kelas 9. Saya menjadi duta literasi untuk Cahaya Rancamaya. Oke. Nama saya Arya Seta Irfansyah. Saya sama kayak Satria Al Sandi dari kelas 9 juga. Dari kelas 9. Oke, satu kelas berarti ya? Satu kelas. Oke, bestie enggak di sini? Iya kayak. Iya nggak ya? Iya. Atau pernah berantem nih di kelas? Pernah berantem enggak sih? Di kelas pernah berantem enggak? Sering. Ini enggak, ini sering. Gimana sih? Siswa Rancamaya kan baik-baik. Masya Allah. Biasanya saya yang Ngajak berantem. Enggak jelas. Oke, kita mau tanya-tanya nih kegiatan para duta literasi itu apakah hanya di saat di sekolah aja baca bukunya atau lanjut saat libur atau di rumah? Gimana? Bisa diceritain kemarin pas liburan ngapain aja? Pas waktu libur setelah UTS kan kita UTS setelah semesteran itu kita ada kegiatan OSIS Camp. Ikut OSIS Camp kan dua-duanya. Kemana kemarin OSIS Camp? Malang. Ke Malang. Bromo. Oh, Bromo. Gimana, seru nggak? seru sih, Pak. Seru. Pertama kali atau kali kedua ke Saya sana? pertama kali. Dua-duanya pertama kali. Gimana kesan ke Bromo? Oke, nanti kita lewatin dulu tentang literasinya. Kita bahas OSIS Camp-nya dulu nih. Boleh. Oke. Gimana kemarin pas ke Bromo? Pertama kali ke Bromo, apa yang dirasakan? Kayak mungkin pas pertama kali saya mikir kayak ini cuma kayak gunung biasa, nggak kayak palingan kurang lebih mirip kayak puncak gitu pas saya nyampe. Gitu. Ternyata kayak feelingnya itu kayak beda banget itu loh pas ya. Jadi terkesan sendiri gitu Berarti pas nyampe di sana di luar ekspektasi. Iya. Di luar ekspektasi dalam artian lebih bagus dari yang diprediksikan. Oke, kalau Arya sendiri seperti apa? Di luar ekspektasi juga, Pak. Saya baru pertama kali naik ke Bromo dan saya kira ya sama kayak di puncak, tapi ternyata di luar ekspektasi saya, pemandangannya bagus banget. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Oke, berarti kira-kira kedepannya OSIS Camp ini perlu lagi nggak? Perlu lah, Pak. Perlu ya. Buat Healing ya. Oke, karena udah belajar luar biasa gitu ya, berarti perlu ada OSIS Camp. Apa sih makna OSIS Camp itu sendiri buat Arya sama Satria? Buat saya sih bisa maknanya bisa kumpul bareng-bareng sama sekalian jalan-jalan, ngeratin tali persaudaraan juga sekelas. Oke, mengeratkan tali persaudaraan antara teman satu kelas ya. Kalau Satria sendiri, menurut Satria? Kalau menurut saya mungkin selain buat yang tadi saya bilang itu, ini mungkin sama seperti Arya itu juga mempererat tali persaudaraan, bikin kayak chemistry-nya jadi kayak kebentuk gitu. Apalagi buat yang udah kelas 9 gini kan, udah mau tinggal perpisahan, jadi harus kayak seru-seruan lah pas OSIS Camp itu. Seru-seruan pas OSIS Camp. Oke. Itu kan OSIS Camp kemarin pas kelas 8 ya. Kelas 9 ada OSIS Camp lagi nggak kelas kalian? Waduh, kurang tahu. Katanya sih ada ya, Pak. Ada. Kalau kalian sendiri pengennya gimana? Ada atau nggak ada lagi? Maunya sih ada. Maunya ada. Ke Bromo lagi. Beda tempat. Oke, pas SD ada OSIS Camp? Saya nggak ada. Nggak ada. Satria? Ada saat itu sih, Pak. Kurang lebih mirip kayak OSIS Camp gitu. Tapi study tour biasa berarti bukan OSIS Camp. Oke, selama OSIS Camp ada kegiatan baca bukunya nggak? Kebetulan saya ada. Jadi saya
Karena perjalanan kita itu dari jam 7 malam naik kereta sampai jam 7 pagi itu baru sampai Malang. Di perjalanan saya nyempetin buat baca satu buku, cuman beberapa halaman mungkin. Soalnya setelahnya itu dibalik baca modul. Ada modul bacaannya? Ada. Berapa halaman tuh modul bacaan? Halamannya saya kurang tahu ya Pak, cuman itu kebagi jadi kayak 3 buku gitu. Kebagi 3 buku. Oke, berarti ada modul hari pertama, kedua, ketiga. Iya. Selesai nggak? Selesai. Oke, ini luar biasa berarti. Berarti kegiatan duta literasi itu nggak jauh-jauh dari buku ya? Iya. Oke, seberapa ini sih? Kan terpilih jadi duta literasi nih. Mungkin teman-teman di luar sana atau sahabat CR, itu cuma formalitas doang gitu duta literasi. Seberapa maniaknya atau apa sih makna buku buat kalian berdua? Kalau buat saya buku kurang lebih kayak teman dekat saya gitu loh Pak. Jadi kalau saya misalnya nggak tahu pengen ngapain, saya bisa baca buku. Kadang-kadang kalau saking serunya baca buku tuh saya nggak memperhatikan sekitar. Jadi ada teman saya manggil, saya nggak jawab karena saking saya masuk ke dalam cerita bukunya itu. Jadi kayak orang autis tuh kalau udah baca buku ya. Iya, jadi kayak saya, ini kayak ceritanya seru banget gitu. Kadang-kadang saya juga suka bisa ngomong sendiri, komentarin bukunya. Oke, kalau Arya? Kalau saya sendiri buku tuh kayak teman cerita. Teman bercerita. Ya, kayak misal kalau lagi ya koneksinya buruk sama teman-teman, saya lari ke buku. Saya kalau lagi baca buku tuh kayak lagi ngobrol. Pernah nggak sih dapat buku yang relate dengan apa yang kita rasakan? Pernah. Buku apa yang kalau Arya misalnya yang misalnya nih satu judul buku yang relate banget dengan ini saya pernah ngerasain nih. Apa contohnya? Kalau nggak salah itu judulnya Duduk Dulu. Ya, itu buku tentang self improvement dan itu isinya self improvement yang menuju ke saya. Kenapa tuh? Istilahnya itu bukunya tentang apa dan kenapa judulnya Duduk Dulu? Dan apa yang relate-nya dengan kehidupan Arya? Relate salah satunya menurut saya itu kayak saya kan orangnya penakut ya. Nah, di buku itu tuh dijelasin cerita si penulis dulu tuh sering penakut gini-gini, terus sering kepikiran tentang omongan orang. Nah, pada akhirnya dia sadar kalau itu tuh nggak usah dipikirin. Jadi ya udah jalanin aja sesuai apa yang mau dijalanin. Oke, berarti yang diajarkan dari buku Duduk Dulu itu istilahnya apa ya? Jangan terlalu mikirin omongan orang lain. Ya, benar. Arya penakut dalam artian apa ini? Takut dengan, kalau penakut itu kan orang yang takut hantu, takut gelap atau apa. Kalau Arya sendiri takutnya? Takut jelek di mata orang sih Pak. Oh gitu. Ada ini ya apa ya, nggak percaya diri berarti ya. Misalnya kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri. Kalau Satria, apa buku yang relate banget dengan kisah yang pernah dialamin? Kayaknya sih belum nemu kayaknya Pak. Soalnya saya lebih terjun ke arah novel, yang fantasi gitu sih Pak. Jadi saya jarang atau bahkan mungkin belum baca buku self improvement gitu, walaupun saya sering nemu gitu. Oke, nah dari novel-novel sendiri ada nggak sih kadang yang kayaknya pernah saya temuin ini hal yang seperti ini? Sejauh ini kayaknya belum ada ya Pak. Belum ada. Belum. Oke, kan teman-teman ini pernah baca buku atau novel yang apa ya, dari novel diangkat jadi film nggak? Kalau saya belum pernah nemu. Belum ya Pak, selain Laskar Pelangi. Baca Laskar Pelangi? Sempat baca. Nonton? Udah keburu habis filmnya. Udah keburu habis film, kan masih bisa ditonton kan, ada filmnya. Iya. Oke. Kemarin selama libur baca atau ngabisin berapa buku? Saat libur kurang lebih berapa bulan? 2 bulan ya? Sampai nggak sih 2 bulan? 1 bulan setengah. Iya. Berapa buku dihabiskan? Saya kayaknya 4 ya Pak. 4 buku novel ya? Ya novel. Apa aja? Sagaras. Oke, kelanjutan dari ini ya, seriesnya Bumi, iya. Bulan Bintang dan lain sebagainya. Sagaras, Bibi Gil. Oke. Ada lagi novel Romance to Septihan. 5 ternyata, Indigo Tapi Penakut, sama yang terakhir itu yang baru saya selesai baca tuh. Indigo Tapi Penakut gimana ya? Betul. Ya
Nggak kebayang ya indigo tapi penakut. Iya, waktu juga bingung waktu baca bukunya. Biasanya kan kalau indigo gitu kan pemberani, cuman Iya, entah kenapa indigo penakut gitu. tapi penakut. Kayaknya halusinasi deh, bukan Iya. indigo itu. Iya. Satunya lagi tuh Black Showman di Kota Tak Bernama. Oke, Black Showman di Kota Tak Bernama. Kalau Arya sendiri selama libur baca Kalau apa aja? saya Sagaras, Bibi Gil, Manusia dan Badainya, sama Kembara Rindu. Kembara Rindu. Iya. Kembara Rindu 1. Ya, Baru baca berarti ya. baru baca. Yang kedua udah baca. Belum. Kenapa? Baru tahu ada yang kelanjutan keduanya, Pak. Ih, parah, padahal udah jelas-jelas di situ. Wajar. Gimana cerita di Kembara Rindu 1? Sedih sih, Pak. Sedih ya? Iya, Tapi udah tahu nggak kejelasannya? Seperti apa di penghujung ceritanya? tahu. Tahu. Saling berhubungan gitu, Pak. Ya kan belum baca yang kedua. Iya. Baca yang kedua dong. Makanya dibilang itu duologi, novel duologi. Ada 1 di covernya, berarti ada yang kedua. Saya kira satunya itu nomor 1 se-Indonesia. Parah. Kebanyakan lihat bestseller. Kebanyakan lihat bestseller, dikira bestseller 1 gitu ya. Terbaik nomor 1 se-Indonesia. Emang bagus sih, novelnya bagus. Nah, yang keduanya udah keluar dong. Apalagi kemarin ada Islamic Book Fair. Nah, di situ dimunculin banyak. Bagus ya. Halaman pokoknya harus lanjut yang keduanya mumpung masih apa ya? Masih seger, ingatannya kan masih seger ya. Kembara Rindu. Satria udah baca Kembara Rindu? Udah Udah. Kapan? minggu lalu. Minggu lalu. Nah, Arya kapan selesainya? Minggu lalu. Minggu lalu. Nah, mumpung masih ingatannya masih seger, langsung lanjut yang kedua. Karena bayangin ya, istilahnya kan masih teringat nih ceritanya, langsung lanjut yang kedua bakal lebih seru. Kalau Bapak tahu berapa nunggunya? 3 tahun. 3 tahun, Pak. 3 tahun beneran. Dari 2019. Kan keluar yang pertama Kembara Rindu 2019. IBF 2019 ya. Sampai 2022 baru keluar lagi. 3 tahun lo nunggunya. Tapi masih ingat sih ceritanya. Masih ingat. Lumayan. Tadi sih baru ngelanjut mulai baca. Karena kan kemarin baru dibeli. Tadi itu pas lanjut 15 halaman pertama 5 kali nangis. Padahal ada orang lo di samping lagi baca kan. Duduk ada temen di samping 2 orang. Iya 2 orang, kami bertiga. Nangis nggak tahu. Udah biarin aja lah. Yang penting menikmati ceritanya gitu. Iya. Oke, kenapa sih harus baca buku kalau menurut Arya sama Satria? Bisa salah satunya bisa memperluas kosakata sih, memperbanyak. Memperbanyak Ya, kosakata, memperbanyak juga sama melatih imajinasi. latih imajinasi ya. Kalau Satria? Kalau saya kurang lebih kayak bisa berpikir kayak lebih luas gitu. Apalagi kalau belajar kalau membaca bukunya itu buku-buku yang kayak relate itu mungkin bisa memperluas pikiran gitu. Oke, apa sih yang kalian rasakan manfaat dari membaca buku yang istilahnya udah kerasa banget nih, beda dari Arya dan Satria dibandingkan teman-teman yang nggak baca buku? Apa yang istilahnya yang terlihat banget perbedaannya? Kalau dari saya sih sudut pandang sih. Sudut pandang. Ya, sudut pandang saya yang dari dulu yang begitu terus berubah semenjak baca buku. Berarti ketika ada satu masalah, nggak apa istilahnya udah bisa ambil sudut pandang mana nih ya? Benar. Oke, seperti itu ya. Berarti membuka wawasan ya? Ya. Membuka wawasan banget. Misalnya kalau ketika ada masalah, kita langsung pasti dia kayak gini, pasti gini, langsung menjudge dia cuma dari satu sisi. Berarti ketika dengan membaca buku, dengan perbanyak bacaan, akhirnya kita bisa jadi dia kayak gitu karena seperti itu, ada alasannya. Karena ada alasan tersendiri. Iya. Jadi nggak langsung ngejudge, langsung ya ngejudge. dilihat-lihat dulu nih kenapa dia begini. Oke, berarti itu ya itu. Kalau Satria? Kalau saya mungkin kosakata sama penulisannya sih Pak. Dulu sebelum saya nggak serajin baca buku kayak sekarang ini, saya tuh dulu nulisnya tuh acak-acakan, aur-auran kayak misalnya lupa koma, lupa titik, terus kosakata saya yang terlalu baku. Nah, mungkin setelah saya lebih sering baca buku, saya ngeliat juga gaya penulisan dari mereka masing-masing. Akhirnya saya nemuin gaya nulis saya sendiri. Oke, berarti apa ya udah bisa nulis dong berarti sekarang. Iya. Kalau disuruh bikin cerita udah bisa. 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 Berarti kalau dulu gimana? Susah banget nggak? Dulu susah. Susah. Nggak kebayang sih. Nggak kebayang mau ceritanya nanti gimana. Oke, berarti kalau sekarang udah bisa ya. Misalnya kalau orang minta bikin sebuah cerpen gitu, berarti udah mudah banget berarti ya. Bisa. Misal satu cerpen bisa berapa lama kira-kira kalau sekarang dengan istilahnya dibarengin dengan baca novel atau baca buku yang sekarang? Berapa lama bikin Pak? Satu sebuah cerpen yang misalnya 3 sampai 5 halaman. 3 sampai 5 halaman. Kalau buat ukuran saya panggilan palingan 2 atau enggak 1 minggu sih Pak. 2 sampai 1 Biasanya kalau minggu. saya dapat inspirasi misalnya dari novel ini, saya gabung sama novel ini bakal jadi ini gitu. Oke, berarti bisa
cerpen itu bisa gabungan dari beberapa novel ya? Iya, Pak. Bisa Oke. kayak terinspirasi kayak ceritanya, tokoh karakternya gitu. Kalau Arya sendiri seperti apa? Kira-kira kalau sekarang misal diminta nulis nih sama gurunya atau apa segala macam, kira-kira bisa sanggup berapa lama? 2 sampai 2,5 minggu. 2 sampai 2,5 minggu. Oke, Iya. lumayan sih istilahnya. Berarti pengaruhnya besar banget ya? Besar banget ya baca buku. Berarti memang harus dong baca buku ya. Iya loh. Oke, di Rancamaya sendiri teman-teman sekarang seperti apa kalau sebagai duta literasi nih ngelihat minat baca teman-teman di CR? Kurang, Pak. Kurang ya? Kurang. Udah jarang ke perpus masalahnya. Ini selama kelas 9 udah berapa minggu sih di kelas 9? 1 bulan ya kurang lebih ya? Udah 1 Minggu ke 4. 3. Minggu ketiga. Ketiga, Pak. Minggu ketiga. Datang ke perpus sudah berapa kali? Belum pernah. Parah, mentang-mentang beli sendiri nggak pernah datang ke perpus ini. 5 sampai 6. 5 sampai 6 kali. Pernah lihat nggak teman-teman di perpus yang ramai banget Oh sekarang? iya Pak, lihat Pak. Apalagi kalau karena sekarang kan Rancamaya tiap hari Kamis sama Jumat itu kan ada literasinya, Perpus makin lama makin ramai gitu. Iya, udah ramai banget Makin sekarang. senang saya lihat ya. Iya, Bapak juga senang banget di situ ngelihat adik-adik kelas yang kelas 7 apalagi kelas 7 sama kelas 10 itu luar biasa minat bacanya. Sampai ya harus mengupgrade isi perpus sih sekarang. Iya. Kemarin aja Bapak udah masukin lagi sekitar 20 judul buku. 20. Iya. Ya karena kebutuhannya seperti itu. Bahkan harus dipenuhin series Bumi ya udah lengkap. 13 seriesnya udah lengkap. Udah enggak Pak? Iya. Ini kan udah mau satu lagi ya yang dikeluarin. Oh iya, tinggal satu lagi. Ada satu lagi mau dikeluarin. Udah siap untuk baca belum? Udah dong Pak. Udah siap duit ya. Oke, kelas 9 apa sih persiapannya sekarang kan udah kelas 9 ya, dua-duanya udah kelas 9. Apa sih yang dipersiapkan untuk kedepannya yang pengen dicapai dulu, yang pengen dicapai misalnya ketika SMA atau kuliahnya udah punya gambaran belum? Kayaknya sih kalau saya udah sih Pak. Mau ngambil jurusan apa nanti? Hukum gitu Pak. Lebih ke hukum ya? Lebih ke hukum. Oke. Kalau Arya Lebih ke DKV. apa itu? Aduh, saya lupa kepanjangannya DKV apa, tapi itu kayak tentang seni. Oh, lebih ke seni. Ya. Berarti seni ya. Seni apaan tuh? Istilahnya lebih ke rupa, musik, Mungkin gambar. seni gambar ya. Seni Oke, gambar, seni gambar. lukis. Oh gitu. Oke, berarti nanti kuliahnya ke sana ya. Orang tua support. Udah tahu? Udah. Udah tahu. Kalau Satria sendiri? Saya sudah Pak, saya kasih tahu. Orang tua udah kasih tahu. Dan orang tua mendukung. Mendukung alhamdulillah. Oke. Capaian apa lagi yang pengen dicapai selama SMP? Selama SMP di sini di Cahaya Rancamaya, apa sih yang pengen dicapai? Menang OSEBI, Pak. Menang OSEBI ya. Oke, menang event OSEBI ya. Bener. Kalau Satria? Saya pengen menangin lomba apapun yang saya ikutin itu Pak. Soalnya saya belum pernah ngasih kayak medali atau penghargaan gitu buat Rancamaya Pak. Oke, insya Allah Mungkin kalau belum cukup saya lanjut SMA di sini. bisa ya. Karena ada kan kemarin udah denger ya yang sering kita ngobrolin. Iya. Ada satu siswa yang dia dari SMP niat banget cita-citanya pengen nyumbang medali gitu istilah bukan nyumbang dalam artian dia beli medali sumbang ke sekolah ya. Bukan dong. Dia pengen memberikan prestasi, memberikan medali dari hasil prestasi yang dia ukir. Iya. Dan itu terbukti di SMA dia dapat. Ya, mudah-mudahan apapun yang teman-teman pengen segera tercapai. Amin. Oke, Arya juga untuk OSEBI, untuk event yang di seninya, mudah-mudahan masih ada kesempatan banyak kan. Udah berapa kali nyoba? 2. 2 kali, gagal terus. Enggak apa-apa. Dengan puisi yang sama. Dengan puisinya. Mudah-mudahan di kali ketiga kegagalan itu udah bosan. Amin. Ya, jadinya sukses ya. Kan kadang kayak gitu. Semakin lama sering kita gagal, akhirnya kegagalan itu yang bosan sama kita. Yang muncul kesuksesan. Oke. Ini orang dikasih gagal mulu, bosan. Iya, gagal terus sih udah bosan saya kata kegagalan nyamperin nih orang gagal terus udah. Kita nggak nyerah-nyerah lagi kan? Iya, nggak nyerah-nyerah gitu kan. Ya udahlah, sukses aja lah, kasihan gitu istilahnya kayak gitu. Tapi insya Allah Bapak yakin kok. Ya. Oke, teman-teman buat pesan pesan buat teman-teman di luar sana tentang membaca buku dari Duta Literasi. Bentar. Carilah buku yang sesuai dengan genre kesukaan. Oke, dengan yang di hobi ya? Iya. Yang di hobi. Karena kalau udah nemu buku yang cocok tuh bakal lanjut terus. Nyari terus ya. Nyari terus ke buku yang lain.
Kalau Satria? Kalau saya mungkin kalau area tentang genre mungkin saya tentang umur ya. Carilah buku yang sesuai dengan umur kalian. Jangan kayak saya baca buku yang entah udah plus berapa saya nggak ngerti sendiri. Akhirnya saya bingung sama ceritanya mungkin karena ceritanya terlalu berat gitu sampai umur segitu. Cuman saya maksa baca akhirnya saya bingung sendiri. Iyalah, berarti memang harus sesuai umurnya dong. Cari buku, berarti cari buku sesuai umur. Pesannya untuk teman-teman CR, sahabat CR sana dari Duta Literasi kita adalah carilah buku sesuai umur ya, sesuai usia kita sekarang, dan juga cari sesuai yang kita hobi ya. Karena kan ada orang yang misalnya hobinya petualangan, ada yang hobinya tuh kayak action atau komedi gitu ya, ada semua ya, bisa dicari. Oke, terima kasih untuk waktunya dari dua orang Duta Literasi kita. Insya Allah sukses terus dan tentunya harus selalu menjadi penyemangat untuk teman-teman yang lain agar bisa hobi juga membaca buku seperti Arya dan juga Satria, insya Allah. Karena itu tanggung jawab dari seorang Duta Literasi, yaitu menularkan minat baca kepada yang lain. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya ataupun lain waktu gitu. Insya Allah kita akan terus pantau nih bagaimana tentang literasi dari teman-teman ataupun sahabat CR Rancamaya. Oke, terima kasih sahabat CR semuanya. Sampai di sini dulu. Kami pamit undur diri. Saya Harmain. Saya Arya. Saya Satria Sandi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.